Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat dimanapun Anda berada ketika ini, yang sedang mengikuti acara ibadah online. Doa dan harapan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah harungi bulan Januari. Pasti saudaraku, setiap pribadi kita mempunyai cerita tersendiri, pengalaman tersendiri dalam hari-hari yang kita telah lalui. Yang pastinya saudaraku, di sebalik semua kemampuan kita harungi hari-hari itu karena Yesus Kristus yang telah memampukan kita. Saudara, kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat hidup sampai hari ini. Semuanya terjadi karena kemurahan Tuhan. Oleh itu saudaraku, kita mau manfaatkan waktu yang ada untuk terus menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, pada hari ini kita mau mempelajari firman Tuhan yang terdapat dari Injil Matius pasal 16, ya, pasal 16 ayat 18 dan ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Jemaat sekalian boleh mengiringi pembacaan seperti mana yang sudah tersedia di screen. Dalam ayat 18 berkata demikian, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan atas berkat firman yang telah kami baca sebentar tadi. Kami bersyukur oleh karena kami ada kesempatan mempelajari kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, itu adalah perkataan Allah yang hidup. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar apa yang disampaikan Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagung tinggi dalam pemberitaan ini Tuhan. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Kami juga berdoa segala halangan-halangan yang mengganggu konsentrasi kami mendengar firman, kami berdoa dengan iman, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami pada waktu kami duduk, diam di tempat kami mendengar firman. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang berbicara dalam hati kami. Kami serahkan pemberitaan ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, daripada pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita akan mempelajari satu tema, yaitu akrab dengan Kristus, kunci kemenangan kita. Saudara, tema ini tidak jauh bezanya daripada tema yang telah kita bahas pada minggu yang lepas. Saudara, kembali kepada latar belakang teks yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku, di mana Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada murid-muridnya. Dan dia bertanya, menurut kamu, siapakah anak manusia ini? Dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sana, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini adalah pertanyaan penting untuk murid-muridnya. Pertanyaan ini, saudaraku, bukan bertujuan untuk mencari populariti, untuk mencari nama, tetapi ini adalah pertanyaan
yang harus dijawab oleh murid-muridnya dalam kesadaran yang sangat tinggi, saudaraku. Bukan hanya sekedar pertanyaan yang biasa, tetapi ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, Yesus bertanya kepada mereka. Sepertinya, saudaraku, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang biasa, yang senang. Sebenarnya, saudaraku, pertanyaan ini mengandungi arti yang sangat dalam sekali, saudara. Karena melalui apa yang Kristus pertanyakan ini, saudaraku, sebenarnya adalah sesuatu yang Kristus telah persiapkan untuk membekalkan para muridnya bagaimana mereka menjadi pribadi yang setia dalam iman percaya mereka kepada Yesus dalam perjalanan hidup mereka. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, banyak perkara-perkara yang berlaku dalam perjalanan murid-murid Yesus pada waktu itu. Salah satu di antaranya, saudaraku, yang kita ketahui, Petrus sendiri saja, saudaraku, seorang murid yang dikatakan yang sudah sekian lama mengikuti Yesus, juga menjadi pribadi yang menyangkal Kristus pada waktu Yesus ditangkap pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, Yudas sendiri, saudaraku, adalah murid Yesus yang dikatakan murid yang telah mengkhianati Yesus Kristus. Apakah Yudas tidak mendengar? Apakah Yudas tidak mengetahui siapa Yesus? Dia mengetahui, saudaraku. Tapi yang menyebabkan semuanya adalah respon daripada pribadi murid-murid tersebut. Saudara kekasih dalam Tuhan, daripada pertanyaan Yesus itu, murid yang cepat memberi jawaban, yaitu Petrus sendiri. Dia berkata tentang, dia menjawab apa yang Yesus pertanyakan itu, saudaraku. Dia katakan kepadanya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, dia memberi jawaban ini setelah beberapa murid yang memberi jawaban, yang berkata bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Nabi Elia, dia adalah Nabi Yeremia, dan salah seorang nabi yang datang di tengah-tengah mereka. Saudara, pada waktu Petrus memberi jawaban ini, saudaraku, maka Yesus memberi jawaban daripada ayat yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku. Itu menandakan bahwa apa yang Yesus tanya tentang siapakah anak manusia itu, saudaraku, sangat penting untuk murid-muridnya, untuk meyakinkan mereka tentang iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Saudara, untuk kita mengerti dan mengetahui siapa Yesus dalam hidup kita juga, saudaraku, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk saya, untuk kita semua. Supaya jangan sampai, saudaraku, kita menyangkal iman percaya kita pada masa ataupun pada waktu cobaan datang dalam hidup kita. Saudara, inilah yang saya maksudkan, bahwa pertanyaan Yesus ini adalah semata-mata untuk melengkapi ataupun membekalkan para murid-murid Yesus supaya mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus. Daripada pendahuluan khotbah ini dikatakan setiap orang hanya dapat bertahan dan berimpact, dapat berdiri teguh di tengah badai kehidupan, itu hanya terjadi ketika Kristus hidup di dalam dia, ketika Kristus hidup di dalam mereka. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, ketika Kristus berada di luar kehidupan kita,
kita akan menjadi pribadi yang gagal, saudaraku. Kita akan menjadi pribadi yang mudah mengalah. Kita akan menjadi pribadi yang mudah kecewa. Oleh karena Kristus tidak tinggal diam di dalam kita. Bahkan kita juga pribadi yang tidak akrab dengan Tuhan. Dan hal itu juga, saudaraku, akan menyebabkan kita mengalami kekecewaan, kegagalan. Oleh itu, saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan tentang keakraban dengan Kristus, kunci kemenangan kita. Yang pertama, saudaraku, dikatakan keakraban terhadap Kristus itu mengokohkan keyakinan iman percaya kita. Jadi itulah yang menjadi platform pada waktu kita dikokohkan, memiliki kekokohan iman, dan itulah yang dapat membuat kita berhasil. Saudaraku, di dalam ayat 16, Matius pasal 16 ayat 16 dikatakan di sana, sekali lagi saya baca bahagian ini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, inilah jawaban yang Petrus sendiri ucapkan di hadapan Yesus. Saudara, pada waktu seseorang itu akrab dengan Tuhan, dia mengetahui siapa sebenarnya juru selamatnya, dan dia mengetahui siapa penolongnya dalam perjalanan hidupnya, saudaraku. Inilah yang Petrus telah lalui dalam hidupnya. Saudara, daripada hal itu, saudaraku, keakraban terhadap Kristus mengokohkan keyakinan iman percaya kita, berarti, saudaraku, hal itu akan mengubah paradigma. Demikian halnya, saudaraku, terhadap murid-murid Yesus. Mereka mengalami paradigma yang diubah. Paradigma murid Kristus diperbaharui. Itu yang terjadi. Sehingga, saudaraku, apa yang mereka lalui dalam perjalanan hidup mereka sebagai murid Yesus, saudaraku, mereka dapat bertahan, mereka dapat melawan semua cabaran-cabaran itu karena mereka sudah mengalami pembaharuan paradigma dalam hidup mereka. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26, saudaraku, kita dapat melihat sendiri Petrus, seorang yang pernah gagal dalam hidupnya, dia memiliki keyakinan. Pada saat dia terus dekat dengan Kristus dalam hidupnya, dia memiliki keyakinan, memiliki hikmat, pengetahuan, ketajaman dalam pada saat dia menyampaikan firman Tuhan di khalayak ramai, saudaraku. Bukan hanya itu, saudaraku, pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan, setelah dia menyampaikan firman Tuhan, terjadilah pencurahan Roh Kudus yang dikatakan banyak orang-orang yang telah bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Saudara, pribadi yang pada awalnya, saudaraku, kurang yakin, pada waktu dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia mengalami paradigma yang diubah oleh Tuhan, dan dia yakin bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menjadi andalan, yang menjadi harapan dan juru selamat dalam hidupnya. Itu yang membuat Petrus begitu yakin dalam pemberitaan firman yang telah dia sampaikan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, hal itu juga akan membawa perubahan dalam hidup kita. Apa yang terjadi seterusnya, Tuhan, saudaraku, mereka semakin berani dan yakin terhadap iman percaya. Saudara, pada saat seseorang itu akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dia bukan semakin takut, tapi dia semakin berani dan yakin terhadap iman percayanya. Apa yang dikatakan tentang keberanian dalam iman percaya, itu berkata tentang kita punya keberanian untuk menentang, melawan segala jenis kejahatan dosa yang datang menghantui, yang datang menggoda hidup kita. Saudara kekasih, ini yang terjadi dalam kehidupan para murid. Mereka ada keberanian menentang segala
jenis kejahatan, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, dan juga godaan-godaan yang datang menggoda mereka. Mereka dapat lawan, mereka dapat kekuatan untuk menentang semua perkara itu, saudaraku. Saudara, hal ini juga boleh terjadi dalam hidup kita. Pada saat kita memiliki keakraban terhadap Kristus, dan hal itu akan mengokohkan iman kita. Apapun hal-hal yang datang menggoda kita, saudaraku, kita ada kekuatan untuk menentang, untuk melawan semuanya, saudaraku. Seperti mana firman yang telah kita dengar pada minggu yang lepas, saudaraku. Tantangan yang datang dalam kehidupan Yusuf, saudaraku, begitu berat. Namun, saudaraku, dia memilih untuk melihat Allah dalam hidupnya dan mengandalkan Allah dalam hidupnya, sehingga dikatakan dia menjadi pribadi yang berhasil dalam perjalanan hidupnya karena dia dekat dengan Tuhan. Saudara, hal yang sama dialami oleh para murid Kristus pada waktu itu. Mereka semakin kuat teguh dalam pegangan ataupun dalam keyakinan mereka terhadap Yesus Kristus. Dan dikatakan mereka mengetahui kepada siapa mereka percaya. Ini penting, saudaraku. Dalam masa-masa sukar yang kita hadapi pada hari ini, kepada siapa kita percaya. Itu berkata tentang hal-hal yang kita hadapi itu, saudaraku. Kita mau mengadunya kepada siapa? Kepada kawan kita? Itu penting juga, ya, untuk kita berkongsi tentang apa yang kita hadapi. Tetapi hal yang pertama yang perlu kita ketahui, yang perlu kita cari adalah Yesus Kristus. Dia adalah alamat yang tepat untuk kita meletakkan segala permasalahan hidup kita. Jangan, saudaraku, kita meletakkan alamat yang salah. Kadang ada orang yang berhadapan dengan cabaran dalam hidupnya. Hal yang dia utamakan, saudaraku, yang dia lihat adalah kekecewaan, keputusasaan. Saudara, kalau kita percaya dan kita mengetahui kepada siapa kita percaya, saudaraku, pasti, saudaraku, hal-hal yang kita hadapi, saudaraku, tidak akan melemahkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Saudara kekasih, inilah sikap yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Karena pada waktu kita akrab dengan Kristus, saudaraku, itu akan mengokohkan iman percaya kita di dalam Dia. Hal yang kedua, saudaraku, bagaimana keakraban kita adalah keakraban kita terhadap Kristus menjadi kunci kemenangan. Yang kedua, saudaraku, membawa gaya hidup kerajaan Allah. Inilah kemenangan yang terjadi pada waktu kita akrab dengan Tuhan. Membawa gaya hidup kerajaan Allah dalam hidup kita itu adalah pembawaan kita yang selalu memberi berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Pembawaan kita, saudaraku, menjadi inspirasi bagi orang lain. Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga dapat kita hadapi dalam hidup kita. Pada waktu kita akrab dengan Tuhan, gaya hidup kerajaan Allah itu sentiasa mengiringi hidup kita. Saudara, ada satu jemaat yang pernah saya layani dulu. Apa yang terjadi, saudaraku, pada waktu dia berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Pada waktu dia bekerja, saudaraku, pada awalnya, saudaraku, orang tidak menyenangkan dia, ya. Orang tidak menyenangi dia karena tidak seiman dengan mereka. Ya, saya harap saudara mengetahui apa cerita yang saya katakan pada saat ini. Pada waktu dia berada di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan dia, saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia terus berdoa, saudaraku. Dia terus berdoa untuk orang-orang yang ada di pejabatnya. Dan
untuk orang-orang yang ada di atasannya juga, saudaraku. Dan dia selalu melakukan pekerjaannya dengan disiplin yang cukup tinggi, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, pada waktu dia sudah habis waktu, ya, waktunya untuk dipindah ke tempat yang lain, apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang yang pada awalnya, saudaraku, yang tidak menyenangi saudara kita ini, saudaraku, mereka sangat diberkati dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Dan selain itu, saudaraku, saudara kita ini dinaikkan lagi kedudukannya, saudaraku, menjadi seorang pegawai yang punya kedudukan yang tinggi, saudaraku. Pada awalnya dia tidak disenangi, tetapi akhirnya, saudaraku, pada akhir tugasnya di tempat itu, dia sangat diharapkan untuk terus berada di sana. Oleh karena kedudukannya sudah dinaikkan, saudaraku, kenaikan pangkatnya, dan dia harus pergi ke tempat yang lain. Saudara, apa yang dilakukan oleh jemaat kita ini, saudaraku, hanya membawa gaya hidup kerajaan Allah di tempat dia berada. Hari ini, saudaraku, kita berada di mana-mana. Apakah gaya hidup kerajaan Allah itu menjadi satu yang benar-benar kita bawa di mana kita ada? Dikatakan dalam Matius 16 ayat 18, dikatakan di sana, saudaraku, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku, apa yang terjadi? Pada saat kita membawa gaya hidup kerajaan Allah itu, kita memiliki kegairahan untuk bersaksi. Itulah gaya hidup kerajaan Allah. Dan juga memperagakan budaya yang lahir dari pikiran dan perasaan Kristus. Ini yang Kristus inginkan dari hidup kita. Dari Matius 5 ayat 13 hingga 16 itu, saudaraku, berkata tentang apa gaya hidup yang kita peragakan. Itulah terang kesaksian hidup kita. Itulah garam yang orang lain nikmati, yang orang lain alami pada waktu kita membawa gaya hidup kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal nama Tuhan. Saudaraku, itulah panggilan kita. Yesus berkata mengenai panggilan orang percaya itu adalah panggilan orang percaya itu bertujuan supaya mereka memiliki persekutuan dengan Allah Bapa. Inilah panggilan kita. Pada saat kita memiliki keintiman, keakraban dengan Allah, dan hidup kita akan memberi impact kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 5, ya, kita baca bahagian firman Tuhan ini. Dikatakan dalam Efesus pasal yang pertama, ya, dikatakan dalam ayat yang kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dari semula. Itulah panggilan kita, saudaraku, supaya kita benar-benar memiliki hubungan yang hidup dengan Allah kita. Panggilan orang percaya itu juga, saudaraku, berkata tentang persekutuan terhadap Allah Bapa, sebagai tanda bahwa ada kehidupan ilahi di dalam kita. Apa kehidupan ilahi itu? Kalau di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata bahwa tubuh kita ini adalah kediaman
Roh Kudus, bait Roh Kudus. Di mana saudaraku, dari dalam hati kita, dari dalam hidup kita akan terbina satu hubungan yang hidup bersama Allah Bapa. Itulah tandanya saudaraku bahwa ada kehidupan ilahi di dalam kita. Nah, orang yang akrab dengan Tuhan itu, kunci kemenangannya itu terjadilah hubungan yang hidup bersama Allah. Kemudian dikatakan panggilan orang percaya itu dipanggil menjadi pemenang untuk meyakinkan kita akan jaminan yang pasti bahwa maut tidak dapat mengalahkan kita. Dalam ayat yang ke-19 tadi saudaraku, dari Matius 16, Injil Matius 16 tadi, dikatakan dalam ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, inilah kuasa yang Tuhan berikan pada saat kita memiliki keakraban dengan Yesus Kristus. Kita diberi kuasa untuk mematahkan kuasa iblis, saudaraku. Karena iblis itu dia hanya datang untuk mencuri, merompak, dan membunuh, saudaraku. Oleh karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus, dan itulah yang dapat mengalahkan iblis yang coba datang untuk mengganggu kita, yang coba datang untuk merampas kebahagiaan yang ada pada kita. Karena kita telah diberi kunci, diberi kuasa oleh Yesus Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang terjadi dalam hidup kita pada saat kita benar-benar akrab dengan Tuhan dan kita mengerti panggilan kita sebagai orang percaya, agar kita terus memiliki respon yang benar, dan seterusnya saudaraku mengerti bahwa dipanggil menjadi pemenang dalam hidup kita. Saudara, usaha iblis dalam hidup kita, dia mau supaya kita mengalami kekalahan. Dia mau merampas segala hak-hak yang telah Kristus berikan kepada kita sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang iblis usahakan, supaya dia merampas semua hak-hak itu. Namun saudaraku, firman Tuhan sangat jelas bahwa orang yang akrab dengan Tuhan itu, dia diberi kuasa dan dikatakan dipanggil menjadi pemenang dalam hidupnya. Kita bukan orang yang kalah, tapi kita adalah pemenang di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Dan penutup daripada bahagian firman Tuhan ini dikatakan, untuk tetap teguh dalam Kristus dan tetap kuat, kita harus konsisten menjaga keakraban kita dengan Dia, dengan Yesus Kristus. Gaya hidup itu sangat menyenangkan hati Allah Bapa kita di surga. Saudara, orang yang dekat, orang yang intim dengan Tuhan, itulah orang yang menang. Dan gaya hidup itu dikatakan sangat-sangat menyenangkan hati Bapa di surga. Saudara ingin menyenangkan hati Bapa kita di surga? Teruslah pelihara keakraban kita dengan Tuhan. Ingat saudaraku, bahwa orang yang akrab dengan Tuhan adalah pribadi yang sentiasa mengalami kemenangan dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini untuk jemaat sekalian. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Jemaat Tuhan yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya serahkan kembali bahagian seterusnya untuk tim, pastor sekali lagi berterima kasih untuk komitmen jemaat Tuhan untuk terus setia berdoa buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Saudara, memang
sesuatu yang sangat mencabar dalam kehidupan kita, bahkan pelayanan Tuhan ketika ini. Tidak mudah untuk kita mengharungi perjalanan hidup kita. Namun saudaraku, pada waktu kita dekat dengan Tuhan dan terus setia berdoa, pasti saudaraku, Tuhan Yesus dapat memberi kekuatan kemenangan kepada kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga berterima kasih untuk komitmen Anda. Selain doa saudara buat pelayanan Tuhan dan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Malaysia khususnya, jemaat Tuhan juga berkomitmen dalam hal melaksanakan tanggung jawab kita, dalam hal memberi persepuluhan, persembahan, dan juga janji iman, pemberian kasih. Saya yakin saudaraku, melalui kesetiaanmu, Tuhan Yesus akan memberkati hidupmu. Mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman sebentar tadi. Kami juga bersyukur Tuhan atas berkat kekuatan yang Tuhan telah berikan buat jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan terus setia dalam iman percaya, dalam mereka berdoa dan memberi sokongan untuk pelayanan Tuhan di gereja-Mu di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang terus setia memberi sokongan untuk memberi pemberiannya, persembahan, persepuluhannya, dan janji iman dan pemberian kasih-Nya Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Hamba berdoa sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Kau akan melipat gandakan berkat-Mu bagi orang yang setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan-Mu. Oleh itu Bapa di sorga, kiranya berkat-Mu Tuhan terus mengiringi jemaat sekalian dalam apapun yang mereka lakukan. Bapa, kami berdoa khusus untuk perjuangan dan pekerjaan jemaat Tuhan dalam menempuh hari-hari yang sangat mencabar ini, agar kami diberi kekuatan oleh Tuhan, agar kami terus memiliki keyakinan iman di dalam Yesus Kristus, supaya kami terus menerus ya Tuhan mengandalkan Tuhan dalam kami meneruskan perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa sekali lagi ya Tuhan, berkati tangan anak-anak-Mu yang sudah memberi di rumah Tuhan pada hari ini, baik itu melalui apa cara sekalipun, kami yakin Tuhan akan melipat gandakan berkat-Mu buat mereka. Bapa, hamba berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka pada minggu yang akan datang. Tuhan, Engkau lindungi, Tuhan Engkau sertai ya Tuhan setiap pribadi. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhi kami Tuhan daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Tuhan yang memelihara menjaga kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom.